kondisi-kondisinya faktornya tidak memenuhi lah. Yang kedua, kalau bentuk negara ini dirubah melalui satu proses yang konstitusional di MPR, ya, itu pun saya rasa sulit. Oleh karena itu kita harus melihat bagaimana sih posisi negara di dalam hubungan antar warga yang majemuk ini. Harus dilihat dulu ya. Konsep bangsa Indonesia, mohon maaf nih Pak ya, Pak Laksamana, saya bicara politik tata negara ini. Konsep bangsa Indonesia itu bukan konsep berdasarkan antropologi. Yang namanya konsep berdasarkan antropologi itu bangsa Polinesia. Mana tuh bangsa Polinesia tuh? Asia Pasifik. Asia Pasifik yang kulitnya agak-agak gelap. Ini bangsa Polinesia. Kemudian dalam konteks bangsa antropologis juga bangsa Melayu. Ya, bangsa Melayu ini kita nih. Ya, kita ini bangsa Melayu. Terusnya ada bangsa lagi kalau Eropa apa itu? Kaukasia. Bangsa Kaukasia itu Eropa. Itu bangsa menunjuk kepada antropologis, bentuk fisik, ragawi, proses pembentukan masyarakatnya, ya, bahasanya. Bangsa Indonesia itu tidak ada dalam konsep antropologis. Bangsa Indonesia itu adalah konsepsi politik, ya, konsep politik yang dibikin oleh pendiri negara ini. Karena ketika proklamasi 17 Agustus 1945, kemudian disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 yang didahului dengan satu proses penyusunan oleh BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, penyusunan tentang Undang-Undang Dasar. Yang dipikirkan itu bangsa Indonesia itu meliputi apa sih? Ya. Nah, makanya ini konsep politik. Bangsa Indonesia konsep politik. Dalam konsep politik itu salah satunya adalah bangsa Indonesia ini beragam-ragam. Ya, beragam-ragam. Majemuk itu disadari oleh para pendiri bangsa. Di dalam kemajemukan itu makanya perlu dicari satu ideologi atau satu pandangan dasar yang supaya bisa kita ini berjalan bersama, Pancasila. Maka salah satunya ada namanya Persatuan Indonesia. Karena disadari kita ini bangsa majemuk, bangsa Indonesia konsep politik yang terdiri dari yang majemuk, maka harus ada satu prinsip persatuan Indonesia. Di dalam prinsip persatuan Indonesia, ini salah satu aspeknya tuh. Yang paling kecil atau minoritas sekalipun harus dilindungi. Ini prinsipnya, ya. Jadi di dalam konsep persatuan Indonesia dengan sejarah yang sejarah pembentukan, maka yang minoritas yang paling kecil pun harus dilindungi. Apakah ada yang namanya keistimewaan? Oh, ada. Keistimewaan ada. Untuk kelompok-kelompok yang mayoritas itu keistimewaannya ada. Misalnya keistimewaan untuk pemeluk agama Islam berapa persen nih? 80 sampai 90% lah, akuilah gitu ya. 80 sampai 90%. Ada keistimewaannya dalam hal apa? Hanya anggaran, jangan salah. Pengalokasian anggaran dia diistimewakan. Tetapi dalam sudut pandang hak sipil dan politik tidak. Maka di dalam konstitusi, ya, dalam konstitusi kita itu semua orang bersamaan kedudukannya di depan hukum, gitu ya. Ya, sama nih, sipil politiknya tidak. Dia bisa seorang yang beragama non muslim bisa menjadi seorang gubernur, ya. Presiden saja yang tidak boleh, ya. Presiden kan masih. Presiden Indonesia beragama Islam. Itu di konstitusi masih itu, ya. Tapi itu disepakati memang.
disepakati oleh konstitusi, tidak ada masalah. Jadi dalam persatuan itu ada yang namanya keistimewaan, tapi dalam hal anggaran, perlindungan sipil dan politik tetap sama. Oleh karena itu yang majemuk ini, itulah cara pandang pendiri negara kita, ya, di dalam konstitusi. Makanya pilihan bentuk kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan karena ingin merangkum banyak yang berbeda-beda. Dalam hal ini mau ditegaskan posisi negara melindungi kemajemukan. Semangatnya dulu. Negara 17 Agustus kita melindungi kemajemukan, apapun itu. Ya. Ya, posisi negara kita. Nah, kemudian ada kata republik. Republik itu dari kata res publik, penyelenggaraan kepentingan umum. Umum itu apa? Ya yang majemuk ini. Jangan salah. Jadi kalau ada penyelenggaraan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang kemudian mengesampingkan, melanggar, kemudian tidak mengakomodasi hak kelompok minoritas sekalipun, itu bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu isu-isu tentang perda-perda syariah itu kan kemudian dikritik. Ya, perda-perda syariah nih, ya. Itu dikritik. Masa yang non muslim disuruh pakai jilbab? Ya, misalnya nih, kecuali atas kemauannya sendiri. Ya. Res publik itu penyelenggaraan kepentingan umum. Kalau bicara umum ya bicara itu. Nah, kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam pilihan kita bernegara, pilihan kita di dalam konstitusi adalah negara hukum. Negara hukum. Saya masih bicara soal konteks tata negara nih, ya. Di dalam negara hukum ada tiga aspek penting. Satu, peradilan yang bebas, nggak perlu saya bahas lah, ya. Yang dua lagi nih penting nih, demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pilihan kita dari tahun 45 itu negara hukum. Pilihan kita. Demokrasi adalah satu penyelenggaraan pemerintahan untuk rakyat. Demokrasi. Melalui satu proses pemilu. Demokrasi itu. Ya. Jadi proses pemilu itu di sana ada orang-orang minoritas pun boleh terlibat untuk dipilih dan memilih. Dan yang penting adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia. Ada Declaration Universal of Human Rights. Jadi deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang dicetuskan di di Prancis oleh Majelis Umum PBB tahun 48 itu telah diratifikasi. Isinya menjadi yang namanya undang-undang tentang ratifikasi undang-undang hak-hak sipil dan politik. Undang-undang nomor 12 tahun 2005, ya. Hak sipil dan politik. Ini termasuk perlindungan terhadap kelompok minoritas. Nah, itu posisi negara. Jadi kita harus tahu. Nah, negara ini kan kemudian diwujudkan dalam satu bentuk pemerintahan. Lembaga eksekutif yang menjalankan fungsi negara, fungsi konstitusi. Nah, sekarang implementasinya. Problemnya Barikade Gus Dur mau bikin acara di kafe mana? Cikindo dilarang. Barikade Gus Dur ini golongan komunis ya. Ya. Komunis bukan? Atau HTI yang sudah dibubarkan. Saya rasa ada HTI nih ketuanya. Ya. Baunya mungkin. Ketuanya ini HTI ini saya rasa dideteksi. Ini HTI yang negara nih Pak. Ya. Ini HTI saya rasa. Ya. Nah, itu tadi saya bercanda ya. Jadi di dalam taraf implementasi terjadi problem kita. Tapi kita mau melihat politik lokalitas kalau dalam hal ini ya. Juga sikap pemerintah. Pemerintah itu presiden. Kalau aparat keamanannya presiden itu adalah polisi dan kejaksaan. KPK bukan aparaturnya presiden. Polisi dan kejaksaan. Tapi kalau presiden kita ini sebetulnya clear ya.
Tapi ketika masuk di dalam politik lokal Jawa Barat, ini jadi problem. Ya. Soal kemajemukan, lebih-lebih kemajemukan berbasis agama di Jawa Barat ini problematik. Karena apa? Karena ada namanya politik populisme. Ya. Jadi politik populisme itu kalau diterjemahkan dalam kamus bahasa Indonesia itu bagus. Tapi populisme yang dipraktekkan adalah politik untuk bisa mengakomodasi kepentingan mayoritas. Ya, perhatikan ya. Populisme itu adalah politik untuk hanya mengakomodasi kepentingan mayoritas. Ini disimpangkan nih, populisme. Maka pada daerah-daerah Jawa Barat ini kan dulu ada NII, Negara Islam Indonesia, ya. Kartosuwiryo untuk mendirikan negara Islam. Itu bibit-bibitnya masih ada. Kemudian lagi ada ekspor ideologi baru tentang spirit mendirikan negara Islam. Jawa Barat ini adalah wilayah yang paling subur. Dan di mana-mana kalau saudara menginvestigasi terorisme yang berbasiskan keyakinan, ya, yang ditangkap di mana-mana, rujukannya di mana? Dia pernah di Bogor. Pernah di Bogor. Ya. Jadi memang Pak Ustadz Suwadi, kita semuanya, ini adalah perjuangan yang berat. Kalau kita di Jawa Tengah nggak akan soal, ya. Jadi kita tidak boleh kecil hati melihat satu background begitu. Karena NU, saya mau kritik NU nih, ya, biar NU-nya marah, ya. NU di Bogor, ini NU rasa FPI. Karena dalam pertarungan memperebutkan posisi PCNU, saya tahu, ya, sehingga dari PBNU mendrop orang untuk duduk di sekjen. Ini NU kultural, tapi katanya ya, ketuanya itu NU rasa FPI, betul nggak? Nah, ada mengiyakannya. Jadi situasinya memang begitu. Ada 40 PCNU, tapi katanya juga ini juga rasa FPI-nya lebih banyak. Oleh karena itu teman-teman semua, ya, kita harus melihat ini sebagai konteks perjuangan kita. Ya, posisi negara sudah clear, tapi posisi pemerintahan yang harus kita selalu mencermati, apalagi sistem pemerintahan lokal, ya. Karena misalnya bupati ini, ya, didukung oleh kadrun, sehingga dia menerbitkan yang namanya surat edaran larangan kegiatan jemaah Ahmadiyah, ya, bupati. Wali Kota Bogor 2015 mengeluarkan surat himbauan pelarangan perayaan Asyura buat kaum saudara-saudara Syiah. Ini kan saya lawan dua-duanya ini. Jadi kemudian di mana posisi polisi sebetulnya, ya? Polisi rupanya itu main aman, ya. Itu main aman. Oleh karena ini polisi itu main aman begini. Polisi begitu tahu ada potensi yang namanya pergesekan horizontal, maka fungsi intelijennya akan jalan. Pada tahap pertama, kalau ada potensi gesekan horizontal, dia akan menghubungi kelompok-kelompok supaya tidak bertemu. Salah satunya tadi Pak Kiai, ya, di Cikindo supaya tidak bertemu. Karena kalau terjadi pergesekan horizontal, terjadi pergesekan horizontal. Yang ketiga yang dikhawatirin, dia repot, ya, dia akan diminta laporan ke sana ke sini oleh atasannya, perkembangan. Karena kalau terjadi konflik horizontal, terjadi gesekan, ada misalnya korban, maka pimpinan setempat akan kena sanksi. Ya, ini cara pandangnya polisi. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus dalam implementasi menerapkan yang namanya kemajemukan ini, kita harus tahu backgroundnya seperti tadi, ya. Ya, harus dirumuskan langkah-langkah yang tepat di dalam bekerja ini.
wilayah Jawa Barat khususnya Bogor berat, ya. Pendidikan masih rendah. Ketika ada kiai ustadz yang kemudian menarik, ya, dengan agitasi-agitasinya, mereka gampang dipengaruhi. Jadi kita harus bekerja infiltrasi terhadap konsep keagamaannya. Barikade Gus Dur sudah bagus. Oleh karena itu perbanyak pengajian, ya, pengajian majelis-majelis taklim yang diisi dengan itu prinsip-prinsip NU dan Gus Dur. Kita sudah kalah jauh. Di Iwul sini ada kelompok Wahabi, dia mempunyai bangunan bagus tuh. Ya, ada pesantren, pondok ini. Karena saya memantau nih, ya. Kita harus pengajian. Infiltrasinya adalah pada level-level menanamkan pengaruh. Ketika pengajuan sudah jalan, ada tokoh-tokohnya yang bisa direkrut, penguasaan wilayah. Ya. Kalau pertemuan begini boleh sekali-sekali. Tetapi basis yang harus dipelihara. Bagaimana dengan aparat keamanan? Yaitu proses panjang, ya. Kadang-kadang juga sekali-sekali kita harus keras. Karena ketika kita keras muncul ke permukaan akan menjadi perhatian. Ya kalau ngalah sekali dua kali boleh. Keras dalam arti sikap, ya, bukan mau benturan fisik, gitu ya. Keras boleh. Kan kita tidak melanggar hukum, ya. Oh, kita tetap akan menjalankan acara ini, nggak apa-apa. Kalau ada yang mengganggu, ya tugas polisi untuk mengamankan. Jadi ingat nih, ya. Jadi strategi-strategi itu. Makanya di dalam konsep hubungan ini negara posisinya jelas, ya. Pemerintahan Republik Indonesia juga jelas sekarang itu. Tapi politik lokal bermasalah. Oleh karena itu saran saya, banyak dari kita ini menjadi tokoh resmi, apakah menjadi kepala desa, ya, kades, apakah menjadi politisi yang duduk di parlemen. Ini saya dorong supaya suara kita suara yang formal, gitu, ya. Ini saja dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih kepada Pak Sugeng. Oke, teman-teman semuanya, kita buka diskusi kita pada saat ini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin bicara ataupun ingin bertanya, kami persilahkan dari teman-teman.